Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Saputra, Ketua ID Wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat menghadirkan video edukasi dan alur tata laksana stunting di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai bentuk sinergi ID terhadap program prioritas nasional Aksi Cegah dan Atasi Stunting. 2045 kita menargetkan generasi emas Indonesia. Maka kita harus mencegah stunting, karena stunting tidak hanya pendek tapi juga akan mengakibatkan gangguan perkembangan mental dan perilaku. 1 dari 4 balita di Sumatera Barat mengalami stunting. Ketidaknaikan berat badan selama 2 bulan berturut-turut atau yang disebut sebagai weight faltering berisiko terjadinya stunting. Kader berperan penting dalam hal ini. Mari kita simak alur deteksi dini stunting oleh kader berikut ini. Di tahap awal, deteksi stunting dilakukan oleh kader dengan melakukan pemeriksaan antropometri, yakni penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan atau panjang badan, dan pengukuran lingkar kepala di posyandu. Selanjutnya, kader melakukan plotting hasil pengukuran pada grafik pertumbuhan. Apabila ditemukan berat badan tidak naik selama 2 bulan berturut-turut atau yang disebut dengan weight faltering, atau tinggi badan atau panjang badan anak di bawah -2 standar deviasi, maka kader harus merujuk anak ke puskesmas. Di puskesmas, petugas melakukan pengukuran antropometri ulang pada anak, disaksikan oleh kader. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, penelusuran penyakit dasar, dan penyakit penyerta stunting pada anak. Anak stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan makan, tetapi bisa juga disertai dengan penyakit seperti penyakit TBC yang ditandai oleh anak sering demam, kemudian nafsu makan menurun, apalagi kalau di sekitarnya ada penderita yang menderita TBC. Selain itu, anak juga bisa menderita diare berulang, batuk-batuk pilek berulang, dan anak menderita kesulitan makan seperti pada pasien anak-anak dengan bibir sumbing ataupun penyakit jantung bawaan serta pucat akibat kekurangan zat besi. Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rencana tata laksana pada anak. Kader mendengarkan dengan baik dan mencatat poin-poin penting dari penjelasan dokter. Jadi saya rekomendasikan si Rafka kita rujuk ya. Kita rujuk ke dokter spesialis anak. Itu bisa di RSUD atau di rumah sakit yang lain. Nanti saya buatkan rujukannya. Anak yang didiagnosis stunting segera dirujuk ke dokter spesialis anak di RSUD untuk tata laksana lebih lanjut. Anak dengan ketidaknaikan berat badan selama 2 bulan berturut-turut disertai adanya penyakit dasar di tata laksana di puskesmas. Dokter memberikan edukasi gizi kepada orang tua mengenai rancangan makanan di rumah. Ayo perbaiki asupan gizi anak sesuai kebutuhan mereka, berikan protein setiap hari, manfaatkan bahan makanan sumber sekitar seperti telur dan hati ayam. Penyampaian edukasi gizi disertai dengan cara pengolahan bahan pangan lokal hewani yang baik dan tepat. Untuk menilai keberhasilan terapi, dilakukan pemantauan berat badan anak oleh petugas di puskesmas setelah 1 minggu. Apabila terdapat kenaikan berat badan yang sesuai, maka terapi gizi ini dilanjutkan di puskesmas. Namun, jika tidak terdapat kenaikan berat badan anak setelah 1 minggu terapi, maka anak segera dirujuk ke spesialis anak di RSUD untuk tata laksana yang lebih lanjut. Ayo ibu-ibu kader, kita temukan stunting lebih awal dengan melakukan penimbangan secara teratur. Ayo cegah stunting. Ayo
Olah bahan pangan lokal hewani, cegah stunting sejak dini.